Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah atas berkat rahmat dan kuasanya kita dapat berkumpul pada siang hari ini masih dalam rangkaian bimbingan teknis peningkatan kapasitas pemangku adat. Alhamdulillah, dan tentunya juga salawat puji junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini, terima kasih sebelumnya kepada Bapak narasumber telah berkenan hadir bersama kita. Yang kami hormati panitia pelaksana dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, seterusnya yang kami muliakan, kami banggakan, Inye Angkudatua pemangku adat dari Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Betulnya aku? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Heri Ronaldo, biasa dipanggil Ronald. Insya Allah beberapa jam ke depan tentunya akan bersama Abu Datuk pemangku adat dan untuk mengawal materi kelima dalam bimbingan teknis pada siang hari ini. Tentunya alhamdulillah pemateri kita, narasumber kita telah hadir bersama kita, dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Beliau bernama Dr. Sudarman S.Hum MA. Selamat siang Bapak Sudarman. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Beliau merupakan akademis dan juga sekaligus dosen dan juga lektor kepala dalam mata kuliah SPI di Fakultas Adab dan Humanioria UIN Imam Bonjol Padang. S3 beliau dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi Sejarah Islam, dan banyak sekali tentunya pengalaman dari organisasi beliau. Saat ini juga beliau masih menjabat sebagai wakil koordinator dari Majelis Pertimbangan Kelimbangan Sumatera Barat. Baik, tentunya nanti akan berkenalan. Kesalahan adalah sejauh mana ABSSBK itu sudah terlaksana di dalam kehidupan masyarakat kita, atau dia hanya sekedar pemanis RPJMD, atau hanya sekedar untuk melengkapi agar visi misi kepala daerah itu sesuai dengan filosofis adat bahasa isyarat, adat bahasa kita ubah. Tapi dalam implementasi kemudian tidak banyak terrealisasi. Ada mahasiswa saya S1 melakukan penelitian tentang implementasi ABSSBK di Kabupaten Agam. Karena Agam memiliki sebuah target tentang Nagari Madani. Nagari Madani itu sebenarnya memadukan atau mengimplementasikan adat bani syarak bersandi kita buang. Namun saya melihat sudah ada dilihat perkembangan Nagari Madani itu secara kuantitatif dari tahun ke tahun, karena memang ada semacam skor yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan nagari mana yang sebenarnya sudah melaksanakan ABSSBK. Saya melihat bahwa terlaksana ABSSBK itu tidak hanya tergantung kepada pemerintah, tetapi yang lebih kuat untuk melaksanakan itu adalah berbasis negara. Angku-angku datu dan yang lainnya itu merupakan leading sektor
untuk mengimplementasikan ada tulis secara bahasa di kitab Umrah. Saya berdiri Mas, biar nggak ngantuk. Tadi sudah banyak duduk. Tidak bisa. Mungkin kita pernah bertanya tentang kapan sebenarnya ABSSBK itu dicetuskan. Kalau proklamasi kemerdekaan itu jelas tahun 1945. Walaupun tidak semua negara menyetujui bahwa Indonesia itu merdeka tahun 1945. Tetapi mereka tidak menolak kalau Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Belanda mengakui merdeka itu pada tahun 1949. ABSSBK ini kapan dia dilaksanakan, kapan diproklamirkan? Nah, itu mengapa dia muncul secara tiba-tiba menjadi sebuah viral dalam kehidupan masyarakat. Kalau ada orang yang tidak tahu ABSBK berarti dia bukan orang Minang. Bisa seperti itu. Nah, ini banyak pendapat tentang kapan sebenarnya ABSBK itu dilaksanakan. Yang paling tua sumber yang menyatakan tentang ABSBK itu adalah pada tahun 1640. Berarti sebelum Perang Padri. Apa yang terjadi? Perdebatan antara kelompok fikih dan kelompok sufi. Orang fikih lebih cenderung tekstual. Tekstual menerjemahkan Islam itu secara tekstual. Al-Quran, Sunnah diterjemahkan dalam kehidupannya secara tekstual. Apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berarti dia menyimpang dari Islam. Tapi kalau sufi itu lebih cenderung memandang bahwa agama itu adalah hati, kepuasan jiwa. Maka kepuasan jiwa ini biasanya diiringi dengan zikir, dengan banyak beribadah, tanpa melihat apakah ibadahnya itu ada tertera dalam sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah. Itu hal yang kemudian perdebatan itulah terus meruncing antara surau yang satu dengan surau yang lain, antara surau yang lebih cenderung orientasinya fikih dengan surau yang cenderung orientasinya tarikat atau sufi. Maka terjadilah perdebatan, tapi tidak sampai kepada perlawanan fisik, sehingga kemudian ada kesepakatan dari kedua kelompok ini untuk melakukan satu rekonsiliasi yang kita kenal sekarang ini, ABSSBK. Kemudian pada tahun 1668 Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin adalah dia pada awalnya belum Islam, tapi kemudian datanglah orang dari Arab mengislamkan Syekh Burhanuddin ini. Kemudian setelah Islam dia belajar agama ke Aceh, ke Syekh Abdul Rauf Asingkil, dan dia belajar tarikat Zakariyah di situ. Karena Abdul Rauf Asingkil itu belajar tarikat Zakariyah. Nah, pada saat itu ada perlawanan antara agama dan adat, dan cenderung hampir kepada perlawanan fisik. Karena para agamawan ini atau Syekh Burhanuddin ini mengatakan bahwa perilaku adat yang ada di Minangkabau itu tidak lagi sesuai dengan agama. Maka kemudian sebagai rambu-rambunya agama harus menjadi komando.
Maka pada saat itu dibuatlah satu rekonsiliasi yang kita kenal sebagai ABS-IPK. Kemudian 1680 ini 12 penghulu yang dikatakan juga sebenarnya dari Bulakan mendatangi yang di Pertuan Pagaruyu untuk melakukan rekonsiliasi tentang adat dan agama. Maka pada saat itu disepakatilah di Pagaruyu itu sebuah filosofi bersama, itu adat berbicara secara bersama. Kemudian yang keempat adalah tahun 1720 sampai 1830. Ini gerakan kembali ke syariat Tuan Kunan dan Tuo. Yang terakhir adalah tahun 820, kesepakatan kaum adat dan agama yang dinyatakan oleh Nyi Candung. Dari sekian banyak perbedaan pendapat mengenai kapan adat bahasa isyarat bahasa kitab mula ini dicetuskan, yang ada sumber tertulisnya yang ditulis oleh Nyi Candung adalah sumber yang dianggap oleh kita para sejarawan itu yang paling kuat. Berarti pada tahun 1820, abad ke-9 Masehi, masih berdekatan dengan kita. Tetapi Nyi Candung ini hanya atau menulisnya pada tahun 1950 sekian, atau nanti kita sampaikan. Nah, mengapa Nyi Candung ini menulis pesan ini? Pertama, agar adat berbicara secara bahasa kitab mula itu memiliki landasan sumber yang kuat, tidak hanya sekedar menjadi cerita dari satu cerita yang lain, atau dari menjadi cerita rakyat saja. Sama dengan gini, ada semacam pengakuan dari orang Malaysia bahwa adat Minangkabau ini sebenarnya diambil dari adat yang ada di Malaysia. Ada menyatakan itu di Facebook, di media sosial, diviralkan itu karena dia mengatakan Kakek Hansa Batang itu pernah datang ke Malaka, kemudian belajar adat di sana. Oleh adat itulah disebarkan di Minangkabau. Mengapa? Karena kita tidak punya sumber tertulis tentang adat. Yang ada adalah hanya sebuah batu batikam yang menurut para arkeolog itu tidak bisa dijadikan sumber, karena batu batikam itu dulu dipergunakan hanya untuk batas-batas tanah. Jadi tidak hanya satu batu batikam itu banyak variasinya. Jadi ditemukan oleh para arkeolog, jadi setiap batas yang ada antara satu nagari dan nagari yang lainnya itu dibatasi oleh batu batikam. Apa yang disampaikan oleh Nyi Candung? Saya bacakan saja. Sari Pati Sumpah Sakti Bukti Marapalang. Ini menurut catatan Nyi Candung. Agama Islam mula-mula datang ke Minangkabau dengan melalui daerah pesisir, disambut dengan tangan terbuka oleh penghulu-penghulu dalam Luhak dan Tigo, Lare dan Duo. Nah, ini sekedar perbedaan pendapat saja, karena Islam masuk ke Minangkabau itu melalui dua jalur. Jalur pertama adalah jalur barat.
Jalur barat ini yang lebih tua dinyatakan pada abad ke-7, abad ke-8 melalui jalur barat. Dan menurut Onggang menyatakan bahwa ya Islam yang datang ke Minangkabau melalui wilayah barat ini adalah Islam yang dibawa oleh kerajaan dinasti Fatimiyah dari Mesir. Jadi tentara Mesir itu sampai kemudian ke Perlak yang nyatakan kalau kerajaan Islam tertua itu adalah Perlak di Aceh. Padahal yang kita ketahui selama ini bahwa kerajaan tertua di Indonesia itu adalah Samudra Pasai. Namun dengan sumber-sumber yang ada, para sejarawan kemudian merekonstruksi kembali bahwa Perlak itu lebih tua dibandingkan Samudra Pasai. Karena tinggalan-tinggalan arkeologi Perlak itu lebih tua. Dan menurut Onggang itu dikatakan bahwa yang datang ke Perlak itu adalah berasal dari tentara-tentara Fatimiyah. Apa yang konsekuensinya ketika kita menyatakan bahwa dinasti Fatimiyah yang membawa Islam ke Sumatera, bahwa Syiah lebih memiliki peran dalam Islamisasi di Sumatera. Nah ini, tapi ini masih perdebatan. Kalau menurut Ijazul bahwa Islam datang dari daerah pesisir disambut dengan tangan terbuka. Sesudah Islam berkembang di alam Minangkabau, terjadilah perselisihan antara kaum adat dengan alim ulama. Disebabkan apa penyebab perselisihan itu menurut Icandum adalah sebagian dari permainan kaum adat yang tidak disetujui oleh alim ulama seperti balasung barabang, menyambung, bajudi, badusun, bagalandang, basorai dan lainnya, itu menurut Icandum itu bertentangan dengan agama. Dan banyak sekali misalnya perkawinan sepasukuan dan seterusnya. Untuk memelihara persatuan dalam nagari diusahakan oleh orang pandai-pandai yang terkemuka mencari air menjadi cairan landai guna terwujudnya perdamaian antara penghulu dan alim ulama. Jadi menurut Icandum bahwa pertikaian itu dicarikan solusi antara penghulu dan alim ulama. Dan alim ulama membenarkan pula ketentuan adat yang tidak berlawanan dengan agama, seperti melarang perkawinan sepasukuan dan lain-lainnya. Sehingga dapatlah sepakat tentang perdebatan antara kaum adat dan kaum agama itu. Dan alim ulama membenarkan pula ketentuan adat yang tidak berlawanan dengan agama. Jadi sudah ada kesepakatan tentang kawin persekutuan itu bahwa itu tidak ada dalam agama. Alim ulama pun juga mengatakan seperti itu. Maka buatlah mengikrarkan pertemuan besar di atas Bukit Parapalang antara Lintau dan Tanjung Sunayang, dihadiri oleh penghulu-penghulu dan ulama serta orang-orang terkemuka dalam luar Antigo. Apa kata Nyai Candung bahwa dalam pertemuan terbesar itulah diikrarkan bersama-sama dan menjunjung tinggi kebulatan yang telah dibuat oleh orang-orang pandai dan para terkemuka, yaitu Ulu Rajo, alim ulama, ini jadi tulisan Icandum ini kemudian dijadikan dasar oleh para sejarawan untuk menentukan tentang kapan sebenarnya ABSSBK itu
dinyatakan atau disampaikan atau diproklamasikan. Dari mana Nyai Candung mendapatkan berita ini? Pertama, dia mendapatkan berita ini dari Tuan Kulareh Kapau Nantu. Kemudian ini dari Mintu Hambo di Ampang Gadang Menangku Candung Nantu. Ini sumber yang tertulis yang bisa kita jadikan landasan bahwa adat bersara sampai pula itu pada abad ke-19 mengatakannya. Ini kapan Candung menulisnya? Pada tanggal 7 Juni 1964. Mungkin yang aku datu ada yang kelahiran tahun berapa sih? Ada yang 60? Ada ya? Tidak ada. 60 ada, 1960. Ada ya? Berarti 1964 itu baru dibuat, ditulis oleh Candung. Kemarin Nyai Candung kita akan usahakan kemarin untuk jadikan pahlawan. Saya termasuk tim yang memverifikasi dan mempromosikan ke pusat. Namun ada beberapa hal pertanyaan yang dari pusat yang sumbernya tidak terlalu kuat. Misalnya pertanyaannya itu apa sumbangsih dari Nyai Candung ini terhadap bangsa? Tapi harus tertulis apa tulis sumbangsih ini. Iya alat ibu kasih itu. Alat ibu kasih itu ke MPI itu, alat ibu ke museumnya, alat bawa beli. Tapi ya itu kan sebenarnya keputusan politis. Keputusan politis ini secara akademik dia sudah layak untuk jadi kepala, tapi keputusan politis belum. Kita dua yang belum nih. Pertama adalah Khatib Sulaiman. Itu sudah diajukan itu. Sulaiman itu dia membuat laskar rakyat untuk melawan belanda Jepang. Dia mati ditembak oleh Jepang. Tapi kemudian pertanyaan pusat itu, apa motif dia membentuk laskar? Apa motif dia meninggal dunia dengan laskarnya? Bila nama timnya itu, Pak, kalau motif itu harus kita gali kuburnya dulu, kita bangunkan dia, kita tanya dia, apa motif Bapak membuat laskar itu? Jadi itu arah pusat tahu. Kalau dia pusat polisi, kita dulu banyak ya pahlawan itu ketika SBY. Karena Muhammad Nasir itu kan sudah berulang kali itu diusulkan kabinet pernah lolos karena dia termasuk orang yang terlibat dalam PRRI. Orang-orang yang terlibat PRRI ini biasanya akan bisa untuk diajukan. Ada dua yang lolos pada masa SBY. Pertama adalah Muhammad Nasir, kedua adalah Safruddin Prawira Negara. Yang Rahma Indonesia itu pernah diajukan menjadi pahlawan, tetapi ditolak karena Rahma ini menjadi dia menyediakan konsumsi untuk tentara perang PRRI. Jadi ada bukti tertulisnya sehingga kemudian agak susah untuk diterima oleh orang pusat. Jadi ini pernyataan dari Candung dan dari situlah kemudian ABSDK ini menjadi viral dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Republik Indonesia nomor 17 tentang Provinsi Sumatera Barat. Di sini sudah, ini mungkin yang menjadi kontroversi dari banyak kelompok, dari banyak organisasi juga menolak ini. Misalnya masyarakat Mentawai juga menolak undang-undang Republik Indonesia tentang Provinsi Sumatera Barat ini. Sudah diajukan ke MK, kemarin terakhir ditolak oleh MK. Jadi tetap dijadikan panduan. Di sini undang-undang Sumatera Barat yang sebelumnya pada tahun 1998
itu bicara tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 57 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat. Ada Jambi dan Riau. Jadi dulu selama dari tahun 1957 sampai tahun 2002 kita mempergunakan undang-undang kedaerahan ini yang digabungkan antara Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Baru kemudian tahun 2020 diajukan, kemudian disahkan tahun 2022. Ini apa isi undang-undang itu yang menjadi penting dan jadi perdebatan itu? Ini kita langsung aja. Adat dan budaya Minangkabau, berdasarkan pada nilai falsafat adat Besani Syarak Besani Kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salika Nagari yang berlaku serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa, adat dan seni nagari, ritual upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Jadi Mentawai itu menolak. Kenapa? Karena Sumatera Barat itu tidak semuanya orang Minang. Dimenangkan ada masuk Mentawai tidak setuju, dan ini mereka sudah mencoba untuk melakukan gugatan terhadap undang-undang ini, tapi pada akhirnya ditolak. Ini landasan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki kekhususan yang memiliki karakter religius dan ketinggian adat istiadat. Ini sudah diakui. Namun ketinggian atau religiusitas dan ketinggian adat istiadat ini tidak kemudian otomatis menjadi Sumatera Barat menjadi provinsi istimewa. Kan ada juga gerakan itu Bapak-bapak, gerakan BIM daerah istimewa Minangkabau. Itu pelopornya itu Dr. Karnaim. Ya. Tapi terus dia akan melakukan gerakan BIM ini. Kenapa? Karena biasanya daerah yang memiliki istimewa itu diberikan hak khusus oleh pemerintah pusat. Misalnya Yogyakarta itu daerah istimewa khusus, dia gubernurnya tidak dipilih. Gubernurnya selama Sultan itu Sultan sekaligus menjadi gubernur. Ada juga anggaran khusus untuk daerah istimewa. Nah, ada beberapa tokoh kita yang kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan agar Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau karena memiliki karakter religius dan ketinggian istiadat masyarakatnya. Sudah habis? Ya. Mari kita lihat fenomena implementasi ABSBK di tengah-tengah masyarakat kita ini yang berhasil sebuah penelitian, sebuah disertasi tentang bagaimana implementasi ABSBK. Tentu Angku Datu lebih mengetahui sebenarnya bagaimana fenomena di bawah. Pertama, misalnya dinyatakan dalam penelitian itu bahwa hubungan muda-mudi terbiasa meniru ke kiri dan ke kanan. Artinya tidak lagi bangga dengan adatnya, tidak bangga lagi dengan dengan kearifan lokalnya. Dia lebih suka melihat budaya Barat yang mungkin itu sudah menjadi sebuah target. Ada serangan kebudayaan yang begitu luar biasa secara masif dengan melalui media sosial. Kemudian yang kedua, hubungan kerabatan keluarga mulai menipis. Ini menurut penelitian ya. Nanti apakah betul penelitian atau tidak. Jadi selama ini kekerabatan yang diperkuat dengan agama dan adat itu sekarang sudah mulai menipis. Masih banyak mungkin yang tidak mengetahui tentang anak-anaknya dan seterusnya. Pernikahan hanya dalam batas-batas seremoni.
Artinya hanya nama itu dibutuhkan ketika menikah, ketika ada kematian dan seterusnya. Pada hal-hal yang sifatnya seremonial saja, tidak pada substansi di mana ini nama itu dibutuhkan. Peran substantif dari ulama, dari alim ulama dan pembina akhlak nagari kerap kali terciptakan. Jadi ulama itu tidak lagi memiliki izah untuk menjadi penerang dalam nagari, tidak menjadi rujukan oleh masyarakat, dan justru karena tidak dirujukan itulah akan ada serangan pemikiran-pemikiran keagamaan di luar. Apakah pemikiran keagamaan yang kiri-kirian liberal atau yang ekstrim kanan, artinya yang radikal. Jadi ada dua ekstrim liberal dan ekstrim radikal yang kemudian saatnya ini bisa jadi pilihan atau diantisipasi oleh ulama. Peran ABSSBK menjadi kabur dan melemah. Nah ini fenomena, walaupun mungkin dari tahun ke tahun, dari setiap periode ke periode, setiap kepala daerah pasti akan mengkampanyekan tentang ABSSBK ini, tapi dalam implementasinya ABSSBK itu mulai menurun. Saya pernah melakukan penelitian di daerah 50 kota mengenai resistensi remaja terhadap agama dan adat. Saya ambil sampelnya itu adalah Nagari Suwayan, kemudian Sialang. Kalau Suwayan yang daerah ini Pak ya, daerah Gotampar ya. Sialang daerah Kapur 9 ya. Kapur 9, kemudian daerah mana? Ada 3 kemarin lagi. Nah kalau di Sialang itu masih kuat adat dan agamanya. Bahkan kalau ada yang melakukan perzinahan itu biasanya mereka pukul ya, mereka cemeti pada hari Jumat, biasanya di masjid Nagari. Dan saya lihat di data di puskesmas di sana memang ada semacam penurunan angka hamil di luar nikah. Tapi kalau kita di Suwayan, itu ada fenomena yang lain. Resistensi remaja terhadap agama itu lebih kuat. Artinya walaupun mungkin ada beberapa penyebab. Pertama, banyak orang yang merantau di sana sehingga anak itu tinggal sama neneknya, dan juga kasus peredaran narkoba juga di sana kelihatannya sangat banyak ya. Saya beberapa minggu di situ melakukan beberapa penelitian. Nah ini artinya bahwa ABSBK sudah mulai kabur dan melemah. Kemudian mengapa terjadi demikian? Karena sumber daya manusia sebagai penerus kepemimpinan dari penghulu dalam negara sangat lemah. Jadi kaderisasi kepemimpinan itu tidak terlaksana secara baik. Salah satu yang kami lakukan di Nagari Ngadang itu adalah membentuk sekolah nagari di mana peran nenek mama untuk mentransfer nilai-nilai kepada kemenakan. Kemudian tidak ada regenerasi dalam penghulu dan kelanjutan peran nenek mama, alim ulama jadi pandai dalam upaya pembangunan masyarakat. Udarnya simbol-simbol adat di nagari seperti surau, rumah gadang, balai adat, Paripada, Manti, Dubalang, bahkan tak lupa dengan kehadiran pertahanan adat tersebut. Jadi ini tidak jadi dipedulikan oleh generasi muda karena mereka sudah asik dengan dunianya. Ini karena apa? Karena anak-anak milenial biasanya tidak suka dengan hal-hal yang mapan, hal-hal yang diajari dan tidak suka, sehingga kemudian mereka mencari hal-hal yang baru yang tidak pernah mereka temukan di dalam negerinya. Kemudian hilangnya kontrol adat bagi perantau.
Ini apa yang harus dilakukan oleh Ibu Tiga Sejarah dalam sinkronisasi ABS-SBK? Yang pertama adalah, ini sekedar teoritis saja, menyiapkan program pendidikan bagi semua penghulu dan calon-calon penghulu sebagai wujud pembinaan kaum dan suku negara. Ini tentunya sudah ada dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar ada kaderisasi penghulu yang lebih muda lagi, artinya memiliki pemahaman yang lebih baik. Kemudian membekali anak kemenakan dan nagari dengan pengetahuan ABS-SBK. Kemudian memelihara dan mengembangkan harta pusaka tinggi sehingga dapat dimanfaatkan oleh nagari untuk kegiatan hidup secara bermartabat. Nah, ini secara teoritis ini yang harus dilakukan agar ABS-SBK itu tidak hanya sekedar pemanis dari setiap pembicaraan. Mati. Habis ya? Habis materai atau makalahnya habis. Punya orang cari pandai, orang yang cari pandai adalah orang yang paham luas pendidikannya dalam bacaannya banyak, sebab itu banyak yang diketahui sehingga dia tidak merasa canggung dan pergaulan dengan segala pisan. Oleh karena itu pengetahuan dalam suatu hal maka ia berani bertanggung jawab, maka kita namanya dia orang yang cari pandai. Yang pandai itu adalah orang yang bisa menjadi referensi dalam hal banyak tentang pengetahuan yang ada di sebuah tempat atau sebuah negara. Nah, definisi terakhir tentang cari pandai itu adalah nyatakan dalam buku Gemilang, cari pandai adalah para cendekiawan, berarti orang yang berilmu, orang yang memiliki hikmah. Yang kedua seniman, kemudian budayawan, serta kaum intelektual lainnya yang bertugas dan berfungsi memberikan pencerahan kepada seluruh kaum Minangkabau di bidang masing-masing. Jadi pandai itu tidak hanya pada satu bidang, tetapi berbagai macam bidang. Maka kalau dia orang ahli dalamnya, maka termasuklah dia orang jadi pandai. Termasuk kategori pengertian ulama sekarang juga mengalami pengertian yang baru. Seorang profesor itu sudah bisa dikatakan ulama pada bidangnya. Ada profesor ekonomi berarti dia adalah ulama di bidang ekonomi. Ada profesor di bidang kehutanan berarti dia adalah ulama dalam bidang kehutanan. Ada yang hebat dalam dalam budaya, maka sebenarnya dia adalah ulama pada bidangnya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah pemantik ya diskusi. Tentu Mangku Muda itu adalah orang yang hebat, orang yang banyak memahami tentang adat, dan saya hanya sekedar mengetahui dalam literatur yang saya baca dan penelitian-penelitian yang saya lakukan. Terakhir saya menerbitkan satu buku tentang satu kerajaan, judulnya itu Jaringan Perniagaan dan Islamisasi di Kerajaan Indrapura pada abad 17-18 Masehi. Saya mengatakan dalam buku itu adalah bahwa perdagangan menjadi proses utama, faktor utama menjadi Islamisasi di Minangkabau. Apa artinya? Bahwa yang datang ke Minangkabau ini bukan sekedar orang-orang sufi, orang tarikat, atau orang-orang yang memiliki misi tertentu, tapi adalah para pedagang yang datang dari Persia, yang datang dari India, yang datang dari datang dari Cina. Mereka sudah Islam dan menjalankan Islam di Minangkabau. Mungkin itu yang saya sampaikan. Bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kita boleh tepuk tangan untuk narasumber kita, Abdul Ini, Pemangku Adat. Terima kasih untuk narasumber kita luar biasa, Bapak Dr. Sudarman.
kita mengetahui sejarah dari mulai bergaulnya adat bahasa isyarat bahasa kitabullah sampai fenomena dari adat bahasa isyarat bahasa kitabullah itu yang sama-sama telah dibahas, telah mengalami pergeseran makna, telah kehilangan makna, itu dibuktikan dengan mungkin beberapa generasi muda sudah melakukan perilaku hidup belok ke kiri atau belok ke kanan, seperti itu kira-kira. Baik, untuk sesi kedepannya akan kita manfaatkan untuk sesi diskusi. Izin Bapak narasumber untuk sesi diskusi ini, dan untuk sesi pertama akan kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu kita tampung, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita secara bergantian tentang pertanyaan yang aku Dato ajukan. Silakan, mohon izin aku Dato yang di depan, perkenalkan nama dan juga dari daerah mana kita izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Pak Dokter izin juga kepada mama-mama kami sekalian, mohon izin kenal, ini adalah untuk menambah ilmu buat kita. Jadi nanti kita mati nyotor. Maaf sekali, mari kita bersama. Pertanyaannya begini, Pak Dokter adalah seorang peneliti, sudah meneliti banyak hal dari keterangan yang Pak Dokter sampaikan tadi. Pada kami tidak paham. Tapi yang di dalam kepala kami selama penelitian itu ada satu hal yang mengganjal di kepala saya secara pribadi. Pertanyaannya begini, apakah Sumatera Barat itu Minangkabau atau Minangkabau itu Sumatera Barat? Kalau toh Minangkabau boleh bilang ada syarat-syarat, sah-sah saja Mentawai itu protes. Protes mereka sah-sahnya wajar-wajar aja. Kenapa? Mungkin mereka tidak Minangkabau. Sekarang kami ini mama 77 tahun di Indonesia, mereka tidak satu pun perda ada buat kamu. Tidak ada. Nah, saya tidak tahu, saya maaf. Tapi kalau sekarang dipulangkan Syria, kagami, dipulangkan Pinang, Lampoi, seakan-akan itu, mereka itu sudah selesai. Aku menderita amlu, seakan-akan begitu, kenapa? Jadi pertanyaan kami, ada nggak selama penelitian ini Pak Dokter temui Sumatera Barat itu Minangkabau, dan Minangkabau itu adalah Sumatera Barat. Baru pas ada syarat-syarat sandi kita. Kemudian yang bikin kita ragu ini Pak Dokter, dulu kita sudah bangga ada di daerah istimewa Minangkabau. Tapi sekarang hilang, nggak tahu di mana, hanya nggak tahu mananya. Kenapa? Nggak sampai berita itu ke kami, Komando Adat. Coba sampaikan, mama-mama Sumatera Barat ini perjuangan kita dan tidak sampai di mana. Ini bagaimana kita ke depan? Kita tidak. Siapa yang berjuang untuk itu? Kami juga tidak tahu. Sampaikan ke kami. Kalau gunung tinggi kita daki sampai ke puncak, laut luas kita sampai ke semua. Tidak ada yang mungkin dibilang ini. Tapi itulah salahnya. Ini untung dan murah hati hadir sabar. Kalau tidak, kapan kami bisa forum seperti ini? Terima kasih. Forum pembelajaran tiada tanah buat kami. Ambo nomor 3 di hutan penelitian. Ada tangan sekali. Terima kasih sekali. Kemudian kami sangat berharap sekali pencarian buat kami. Ada lagi betul di tengah kami untuk membangun suatu suku. Ada namanya Ranji. Yang kebal. Ranji ini ujungnya ke sejarah. Bagaimanakah karena Bapak Dokter ada seorang peneliti? Bagaimanakah itu benar? Dapatnya secara hukum. Evian. Pak Eviana. Evian itu tuh orang kayu mungkin. Jadi ini begini. Nama di Motigo. Motigo ya. Kaya. Mohon bantuan karena Bapak seorang dokter. Itu ibu yang ditinggi pada kami yang ada ini. Inilah peluang kami untuk menambah ilmu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin aku Dato. Izin nama aku Dato tadi. Zainal Datuk Merajana Hitam.
Terima kasih Ibu Dato. Silakan untuk Bapak kedua, kami persilakan untuk bertanya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini Mama Datuk dan Sana Anggo Sedolaknya, nama Mbo Teguh, Datuk Radio Mantikolam, KMP Suku di Ketonopek, Pasukan Simambu. Terima kasih Pak lah magiah penjabaran ke kita Sedolaknya terkait ABSPK dan sebagainya. Karena dari tadi Bapak menyinggung tentang kaderisasi, habis itu menyinggung tentang generasi muda. Ambo rasa kita saudaranya sepakat pertanyaan Niko pasti akan diulang lagi, dan pasti akan ditanyakan lagi terkait regenerasi dan juga resistensi pemuda. Di saat kita berbicara tentang adat, di saat kita berbicara tentang agama, dan dari Bapak tadilah membahas tentang resistensi pemuda terkait pembahasan khusus tersebut. Jadi sebenarnya dari Ambo, Nio bertanya apa sih solusi yang lah Bapak bisa simpulkan, atau mungkin yang Ambo inginkan tuh contoh teknis langsung, atau mungkin dari Dunsana Sedolaknya yang lah menjalankan itu di kampungnya masing-masing dengan tujuan untuk bisa mengajak pemuda atau generasi-generasi muda kok bisa mengenal adat secara aman, atau mungkin pada saat kita menyampaikan tentang adat Minangkabau mereka pun menerima, atau bahas sih cara Dunsana Sedolaknya, atau mungkin cara Bapak based on riset tadi, berdasarkan penelitian tadi, apa sih yang bisa Bapak simpulkan solusinya gitu, dan menginginkan kok mungkin contoh gitu. Jadi kalau mungkin dari Bapak Ado dan dari Dunsana Sedolaknya Ado yang ditambahkan, apa menginginkan itu biar bisa kita sama-sama simak dan bisa kita terapkan sama-sama di kampung kita masing-masing, supaya generasi muda kok bisa nyaman mendengarkan hal-hal berbau adat, hal-hal berbau agama dan sebagainya. Itu mungkin saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung satu pertanyaan lagi. Kami persilakan kepada Bapak yang ingin bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak narasumber. Dan kami langsung ke masalah. Kami bahas sepanjang-panjang deh. Sebagian ini Mama dari Kutamadya Petung ke Kabupaten Kota. Tapi ada mengenai konai kesesaran. Ini yang kami sampaikan memang banyak memusahadat aku golongan menengah ke atas, golongan terpelajar, termasuk terlibat pemerintah, balik terlibat pemerintah menghilangkan pelajaran bank. Itu pertama. Yang kedua, dari pelajaran bank jagung tidak ada inti-intinya dan bermanfaat benar. Jadi andai kartu kok dapat dimasuk negara datang, pelajaran bank itu dimasukkan ke kurikulum anak SD atau SMP balik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dirusak di golongan menengah ke atas, golongan beritiwa. Kalau di kampung-kampung banyak di Ketonopek, dari Kumpul sampai ke Loban, sampai ke Koduk, Aitobi. Satu ini, itulah biar di rumah itu kalau bahasa Indonesia. Banyak kita mengajak anak-anak, iko meetiang yong, iko mau adang yong, iko mau anjuang yong. Jadi bukan sekadar masyarakat umum aja namanya merusak, tapi termasuk ini mama bahasa Indonesia anak-anak ke cucu. Nah, kemajarannya Pak
Kalau orang sakit apanya intinya omnya satu. Jadi di samping itu ulun kebudayaan yang lain deh, yang murahnya diterima. Jadi melalui forum itu kami mengharap kepada Bapak nampak tamu balikkan balik pelajaran bank untuk SD atau SMP. Yang kedua, tolong di Minangkabau kan orang Minang. Kini orang Kotonompe kadang-kadang mampu Kotonompe. Kadang mengecek dua anak cucu bahasa Indonesia. Apa nyawat menanamkan adat nanti gue? Dia ditugak lagi terus. Dia banyak tanya diri tu nak. Tak masuk di keluarga lagi. Kadang dibuat di rumah jadi cucu dia adik bersenjak. Kok tipu ni atur mama ini bohong. Angkatan nama aja deh ganti. Iku tiang iku ngahan kon juang tu ada gini. Adik lebih baik kakiun sesaran. Dimulai di bawah dulu. Itulah harapan lampu nama perkenalkan lampu Anwar Agus dah tuangkan putih dari Kotonompe. Itulah harapan lampu mudah ada dapat punya untuk penanggalan ini masalah itu. Pastikan bagi itu saja lupa masyarakat Minang. Dan mampu di dalam Kotonompe, dan mampu di dalam Kotonompe, dan mampu di dalam Loban. Kadang kaya keloban, apa keloban, keloban dan bahasa Indonesia. Sudah menggoda lagi. Kau nama heran tu, mudah kau atau sebagai jalan untuk apa namanya bahan apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk bapak-bapak semuanya. Luar biasa pertanyaannya. Ini saya memberikan semangat tentunya dalam bimbingan kali ini. Baik, sedikit ulasan untuk pertanyaan dari Bapak Zainal. Mohon izin Bapak mengenai izin Pak Sudarman mengenai pertanyaan Sumatera Barat. Apakah Sumatera Barat itu Minangkabau atau Minangkabau yang Sumatera Barat? Itu Pak Zainal ya. Setelah itu mengenai apa ulasan dari Bapak Sudarman tadi pernah menyatakan mengenai selama penelitian itu pernah diajukan bahwa Minangkabau ini menjadi daerah istimewa Minangkabau. Itu pernah ada beberapa tokoh yang Bapak sebutkan tadi dari pemangku adat yang hadir itu tidak mendapatkan informasi seputar itu. Mungkin kali ini baru dapat informasi seperti ini. Oke. Dan selama penelitian juga mengenai ranji. Ranji sama-sama kita ketahui adalah itu hal yang baku dalam aturan Minangkabau, di mana tentunya perlu penetapan hukum secara adat mengenai ranji. Bagaimana sih sebenarnya Pak Sudarman? Dan satu lagi perda tentang kepada Bapak Sudarman. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Zainal. Terima kasih. Ini mengenai Minangkabau dari Sumatera Barat. Kalau kita lihat kampung Minangkabau tentang batas-batas wilayah Minangkabau itu sebenarnya lebih luas dibandingkan batas-batas Sumatera Barat. Kalau Minangkabau itu sampai ke Kampar, sampai ke Riau, sampai ke Jambi dan seterusnya. Jadi wilayahnya itu lebih luas. Maka Minangkabau pada hari ini disebut sebagai sebuah etnis yang tidak hanya sekedar ada di Sumatera Barat, tetapi juga ada di tempat lain. Di Malaysia, di negeri Sembilan itu ada etnis Minangkabau. Di Anak Jameh di Aceh itu juga ada Minangkabau. Jadi Minangkabau itu lebih luas dibandingkan dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat ini adalah batas-batas teritoris sebuah wilayah, sebuah provinsi, di mana terdiri dari beberapa etnis, termasuk dalamnya adalah Mentawai yang memiliki adat dan agama yang berbeda. Tapi mengapa kemudian pemerintah membuat sebuah aturan
yang dimana landasan Sumatera Barat ini adalah adat berisyarat sebenarnya ingin menghargai mayoritas Minangkabau yang ada di Sumatera Barat, sehingga kemudian yang minoritas tadi itu dianggap sama saja oleh pemerintah pusat bahwa itu adalah bagian dari adat Minangkabau. Nah, jadi kalau sekarang misalnya orang Mentawai itu protes itu sah-sah saja karena ini adalah aturan tentang Sumatera Barat, bukan aturan tentang Minangkabau. Kecuali mungkin sudah diterima oleh pemerintah pusat bahwa Sumatera Barat itu berubah menjadi di daerah Minangkabau atau misalnya provinsi Minangkabau. Sebagaimana daerah lain misalnya Oh, di Mutigo sinya apa? Jadi pertanyaan pertama ini kita katakan bahwa Sumatera Barat itu Minangkabau itu lebih luas teritorinya dibandingkan Sumatera Barat. Nah, yang kedua mengenai ranji itu memiliki kekuatan hukum, dan bagi para sejarawan, bagi sejarah itu ranji itu merupakan sumber primer untuk mengetahui silsilah keturunan seseorang. Maka biasanya ranji itu diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dan ada kriteria tertentu orang yang memegang ranji. Tidak sembarang orang memegang ranji, karena itu akan menimbulkan konflik. Maka biasanya ranji itu kalau sekarang itu biasanya disahkan oleh kan atau pemangku adat yang berlaku di suatu tempat di setiap negara. Jadi ranji itu akan menjadi sumber primer, dan kalau ada sengketa biasanya orang merujuk kepada ranji. Biasanya kalau ada di Padang misalnya ada perselisihan tentang kepemilikan suatu tanah, biasanya dikembalikan kepada ranji. Biasanya ada orang yang menumpang di ranji itu, tapi kemudian dilihat di ranji adalah orang menumpang, maka biasanya dia tidak kuat posisi dan statusnya di satu suku atau suku. Jadi sangat kuat sekali, Pak. Maka dalam hukum Indonesia juga menerima atau menjadikan ranji itu sebagai landasan. Kemudian tentang BIM, daerah istimewa Minangkabau ini sebenarnya sudah lama ini, Pak. Mungkin belum tersampaikan suaranya ke nagari-nagari. Sudah lama, pelopornya salah satunya adalah Dr. Mukhtar Mai. Dia pernah menjadi anggota DPD RI selama 2 periode. Dia dosen UNAD, dan dia adalah pendiri dari Fakultas Ilmu Sosial itu sebenarnya. Nah, dan beberapa DPD RI juga melakukan pengajuan itu kepada pemerintah pusat agar diterima, tetapi kemudian setelah diajukan kemarin ada penolakan. Nah, maka mungkin nanti kalau ketemu dengan penjelasannya ini bisa saja nanti harus dijalan kekuatan itu dari bawah. Mungkin pelopornya ini dan kawan-kawan itu tidak melakukan sosialisasi ke nagari-nagari tentang usulan dia tentang daerah istimewa Minangkabau ini. Walaupun kita ketahui di masyarakat Sumatera Barat juga terpecah menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang setuju dengan BIM, ada kelompok yang tidak setuju dengan BIM. Nah, jadi ada 2 kelompok yang terjadi ya. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Dari itu perda tentang ini mama ini sebenarnya di Sumatera Barat itu belum ada. Maka perda yang yang dibuat itu lebih cenderung bagaimana nanti adalah pernak itu peraturan nagari. Nah, kekuatannya di peraturan nagari itu seharusnya. Jadi digagaslah bagaimana pernak itu terbentuk tentang Himawa ini sehingga posisinya menjadi kuat. Nah, kalau perda di Sumatera Barat belum ada yang mengenai perda
Mudah-mudahan nanti bisa Bapak ajukan atau sampaikan kepada Haji Irsad Safar ini. Entah mungkin bisa saja dia ada perda inisiatif tentang imaman, bisa nanti bisa dibuat. Tapi perda ini waktunya sangat panjang, bisa 2 tahun baru bisa disahkan karena prosesnya panjang. Begitu dari Baik. Sedikit Pak Dokter, berhubung pernyataan Pak Dokter sebentar ini, kalau ketemu nanti dengan pencetus dari tim itu, jadi kami tidak tahu siapa orangnya. Seakan-akan tim ini milik mereka, sampai kelak ke kami pemangku adat. Sampaikan ke kami pemangku adat ini, kami yang ingin, itu maunya. Kami kan tidak tahu nih manfaatnya apa, ruginya apa, kami tidak tahu. Tapi sepintas kami bisa melihat kalau ada ini untung, mungkin akan lebih banyak untungnya ketimbang ruginya. Sayangnya kami pemangku adat, saya pun sampai di sini baru tahu ada itu. Akan di sini susah. Mungkin ini Pak, saya juga pernah melihat dibahas juga di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nanti bisa Bapak konfirmasi ke Pak Irsad, karena kalau salah dia juga dulu yang menerima perwakilan tokoh untuk BIM itu. Siapa namanya Pak Dokter? Yang mana? Nanti Pak Irsad ini kita narasumber nanti ditanyakan. Siapa tahu dia tahu tentang tim ini, sebab dulu tokohnya itu datang ke DPRD untuk audiensi. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Baik, terima kasih Bapak Sudarman atas jawaban dari pertanyaan Bapak Zainal yang luar biasa. Baik, selanjutnya dari Bapak Teguh, ini lebih kepada solusi yang ingin ditanyakan terhadap bagaimana mengajak generasi muda untuk lebih mau mendekatkan diri dalam arti mengetahui lebih dekat adat dan budaya. Sama-sama kita ketahui mungkin generasi muda, apalagi setelah dunia dalam satu genggaman, itu nama adat budaya mungkin generasi muda tidak begitu tertarik. Nah, bagaimana solusi yang harus kita lakukan, Pak Sudarman? Baik, hasil penelitian saya itu di residensi remaja terhadap adat dan agama di kota dan itu ada beberapa responden yang wawancarai muda tentang bagaimana perkenalan mereka terhadap adat dan bagaimana mereka berperilaku. Kemudian rekomendasi kita pada saat itu adalah pemangku adat ini harus kuat, alim ulama, alim ulama jadi pada ini memang harus kuat pemangku negara. Maka kemudian dari penelitian itu kami melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu kami namakan dengan pembentukan sekolah adat di Kota Medan. Itu kami selama 3 tahun melakukan pengabdian. Pertama kami kumpulkan imam untuk berdiskusi apa fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setelah kami kumpulkan fenomena-fenomena itu, maka kami membuat silabus sebuah sekolah di mana kami kumpulkan juga imam untuk mendiskusikan tentang silabus itu. Para pakar pendidikan juga kami undang untuk bersama-sama bagaimana sih sebenarnya silabus yang bagus sehingga pengetahuan adat itu bisa diserap oleh para remaja. Setelah itu kami mengadakan pelatihan di mama. Setelah diadakan pelatihan, maka tanggung jawab dari kami itulah kemudian bertemu dengan kemenangan. Jadi di setiap suku itu ada pendidikan adat yang gurunya atau pengajarnya ada 5. Jadi kayak itu modelnya kita 3 tahun. Kemudian untuk pengkaderan imaman itu ada semacam pertemuan rutin dalam 1 minggu sekali, di mana anak muda yang akan diproyeksikan untuk menjadi pemuluh ke depan itu diajar bagaimana mengetahui tentang adat, bagaimana meneliti. Kemudian setelah itu mereka langsung turun lapangan. Misalnya ketika ada kematian, langsung dia didampingi oleh imam untuk bagaimana dia menyampaikan pada dan seterusnya. Jadi
Nah, itu model kita untuk sebagai sebuah pengabdian kepada masyarakat untuk agar anak muda itu merasa cinta terhadap adat. Kemudian di samping itu untuk mengantisipasi itu bagaimana mendekatkan anak-anak itu ke masjid, terutama anak-anak masa-masa transisi. Masa transisi itu kan anak-anak remaja, anak-anak SMA, masa-masa transisi. Maka biasanya diadakan di remaja. Itu sebenarnya walaupun anak-anak itu bermain di masjid tidak masalah, asalkan dia dekat di masjid dibandingkan dia pergi ke tempat-tempat tempat-tempat kopi dan seterusnya. Lebih baik di masjid walaupun mungkin ya hanya sekedar berdiskusi, berdialog dan seterusnya. Jadi itulah ikhtiar yang harus kita lakukan agar anak itu dekat kepada agama dan anak. Kalau tidak, anak itu akan mencari solusi lain. Makanya jangan musuhi anak-anak, maka dekatilah dia sebagai teman. Jadi kita kepada anak itu menjadi bagaimana menjadi teman yang baik, tempat diskusi mereka. Kalau nenek mama tidak bisa menjadi tempat diskusi bagi anak-anak remaja, maka mereka akan mencari tempat diskusi yang lain. Jadi bagaimana nenek mama tidak lagi berwajah serem atau berkata apa saja, tapi bagaimana juga memahami karakter anak milenial, walaupun susah. Kan di mama ini kan orangnya kolonial, mau berdiskusi dengan anak-anak milenial itu kan susah. Maka mungkin butuh penyesuaian cara bicara, cara bergaul dan sebagainya. Walaupun kita antisipasi jangan sampai kemudian malah juga kebablasan nanti menjadi anak milenial juga. Jadi berjadilah mama itu sebagai tempat diskusi untuk anak-anak milenial. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Sudarman. Bagaimana Bapak Teguh? Mudah-mudahan ini semacam solusi yang tepat ya, yang bisa kita lakukan sebagai sebuah pangku adat di tengah-tengah masyarakat, di mana kedekatan dengan generasi muda, yaitu generasi milenial, ada trik-trik yang bisa kita lakukan. Baik. Ya, kami silakan. Habis itu ambulang badia iku seneng membuka diskusi terus anak saudaranya nionyo ambo apa sih nanlah kan banyak kok dan anak saudaranya data-data saudaranya dari berbagai macam negeri. Apa sih nanlah kita kerajaan di kampung jika olah ada mengerajaan tentang masalah itu, apa sih yang di kerajaan supaya saudaranya mendengar gitu dan bisa kita terapkan masing-masing di negara kita. Itu saja mungkin Pak. Ya menarik karena memang punya masing-masing kita punya cara tersendiri untuk melakukan pendekatan kepada anak muda agar anak muda itu memiliki pemahaman tentang adat. Ini mungkin tentunya nih mama di sini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dibandingkan yang lainnya. Tentunya mungkin bisa di-share di sini. Mungkin ada yang sudah unggulan, nah kalau sudah unggulan itu bisa kita kerjasamakan dengan kampus, nanti bisa kawan-kawan yang lain bisa kita arahkan mengambil masyarakatnya ke negara kepada itu yang sudah memiliki program yang membutuhkan misalnya dukungan dari kampus misalnya, bisa saja itu sebagai sebuah rekomendasi dari kita. Baik, terima kasih Bapak Sudarman. Dan lanjut kita ke pertanyaan dari Bapak Anwar. Ini lebih kepada curahan hati kalau saya menangkapnya. Ini mengenai hal-hal yang dirusak oleh golongan ke atas. Salah satunya mungkin dari segi pelajaran yang diterima oleh anak kemanakan di sekolah, di mana mungkin ada di beberapa kota atau kabupaten di Sumatera Barat pelajaran BAM sudah tidak ada. Mungkin ya Pak ya? Pak Anwar bilang seperti itu tadi. Dan sebagai masukan, mohon untuk kedepannya pelajaran BAM ini lebih ditingkatkan lagi dan tetap ada bagi pendidikan anak kemanakan kita. Dan satu lagi mungkin yang sedikit tergantung dari Bapak Anwar menyampaikan aspirasi juga mengenai hilangnya nuansa Minangkabau di lingkungan terkecil, yaitu keluarga,
dimana mungkin di golongan ke atas lagi itu sudah mulai memakai bahasa Indonesia. Jadi setiap tamu yang datang ke rumah tidak adanya unsur kedekatan yang dibangun lagi dalam hal ini, dan baik dari segi bahasa dan memperkenalkan siapa yang tamu yang datang. Kalau mahasiswa mungkin ya Pak, aku datuk tidak datang, ini tahu waktu siang itu mama tuh segala macamnya gitu ya datuk ya. Mungkin hal ini jarang ditemukan saat ini. Nah, bagaimana menurut Pak Anwar, menurut Pak Sudarman mengenai hal ini? Baik, saya mulai dari sebab salah satu menjadi penyebab BAM itu dihilangkan adalah karena para gurunya itu harus memilih. Kalau tetap berada di BAM maka dia tidak akan tersertifikasi. Dan di UNP pun, Universitas Unpad pun belum ada satu prodi yang khusus untuk BAM. Yang ada itu di UNAN prodi sastra daerah atau sastra Minangkabau. Jadi itu salah satu kendala. Dan di program unggulan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu sudah dibuat agar BAM itu kembali diajarkan. Sebenarnya tahun ajaran baru ini sudah diajarkan karena silabusnya itu sudah selesai. Tinggal kemarin yang belum selesai itu pergub, peraturan gubernurnya. Itu harus dievaluasi oleh Kemendagri. Dan sekarang sudah Kemendagri dengan proses kemarin itu sebenarnya bisa saja melalui bukan pergub tetapi SE Gubernur, surat edaran Gubernur untuk melaksanakan ABSDK di sekolah-sekolah. Nah itu sedang proses Bapak-bapak sekalian mengenai mengembalikan pelajaran BAM itu ke sekolah. Namun untuk SMP dan SD itu tidak wewenangnya provinsi, itu wewenangnya adalah kabupaten dan kota. Nah, doronglah mungkin bupati atau wali kota untuk membuat pergub peraturan bupati mengenai BAM ini. Jadi kalau di tempat-tempat lain itu adat itu diajarkan itu mulai dari anak usia dini. Jadi kita juga kemarin berdiskusi dengan pengelola PAUD, bagaimana di PAUD itu juga tidak hanya sekedar belajar itu membaca, tetapi pembelajaran adat itu harus dimulai dari anak usia dini. Kenapa? Karena anak usia dini itu sangat cepat untuk menangkap dan melekat dalam pikirannya, dalam otaknya. Biasa seperti itu. Pendidikan yang baik itu adalah dari 0 sampai 14 tahun. Itu sangat melekat. Jadi kita kemarin diskusi dari PAUD bagaimana juga BAM itu diajarkan sampai 5 tahun. Nah, itu mengenai BAM ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi dari fenomena banyaknya anak-anak kita yang lain tidak mengenal tentang adat ini. Kemudian biasanya fenomena masyarakat urban, masyarakat perkotaan itu secara berlahan dia meninggalkan adat. Dari segi bahasa, pembicaraan sehari-hari juga sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Bahkan di sekolah-sekolah formal itu hanya belajar bahasa Indonesia saja, tidak belajar bahasa Minang. Coba kita pergi misalnya ke Jawa, itu pembelajaran bahasa Jawa itu ada, dan ada satu hari itu dia mempergunakan bahasa Jawa. Demikian juga bahasa Sunda, bahasa yang lain, belajar bahasa kita tidak ada pembelajaran bahasa. Jadi ini
mudah-mudahan ketika BAM nanti diresmikan dan diajarkan, tidak hanya sekedar belajar tentang BAM, tetapi juga belajar tentang sastra Minangkabau. Jadi nanti itu mata pelajarannya tidak BAM, tapi sastra Minangkabau. Di dalamnya ada bahasa, ada adat, ada agama, dan seterusnya. Nah itu tentang BAM ya. Lagi? Ya mungkin itu, dan mari kita mulai dari diri kita dulu, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, untuk mengintegrasikan adat itu dalam kehidupan kita. Kalau Mama sudah menjadi contoh, menjadi patron, sudah bagus penerapan implementasi ABCSBK-nya, insya Allah anak kemenakan itu akan hidup. Jadi tanggung jawab Mama itu tidak hanya sekedar bagaimana mengajarkan adat itu kepada anak kemenakan, tetapi sebenarnya adalah bagaimana pertama kali menjadi patron, menjadi uswah, menjadi tauladan bahwa ini loh model penerapan ABCSDK itu dalam diri kita, dalam diri Mama itu sendiri, kemudian dalam keluarga, baru kemudian masyarakat. Mungkin itu dari saya karena waktu ya. Dan ini bila topik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak-bapak semuanya atas jawaban yang diberikan oleh narasumber kita. Dan sedikit tambahan tentu dari jawaban Bapak Sudarman tadi bahwa mengenai bank tentunya kami dapat informasi untuk di Kota Bukit Tinggi untuk tingkat SD sama SMP sudah mulai diterapkan kembali menjadi salah satu pelajaran buatan lokal. Betul sekali kata Pak Sudarman, itu lebih kepada ajukan kepada pimpinan daerah, bupati atau wali kota. Baik Bapak anggota tua ini Mama cari pandai pemangku adat yang kami hormati. Demikianlah untuk sesi materi kelima ini mengenai peran pemangku adat dalam sinkronisasi adat dan syarat. Dapat kita simpulkan bahwa pemangku adat mempunyai peranan penting dalam membentengi generasi muda terutamanya untuk terus menjaga, melestarikan adat dan budaya. Selain peran penting, tentunya pemangku adat harus siap menjadi contoh terdepan, contoh pertama bagi generasi muda bagaimana selanjutnya menjaga, melestarikan dan merawat adat budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.